Oke, ini gue masuk ke ini perusahaan Nono. Ini nggak bisa ya. Gue kasih lihat aja dah. Sorry salah ngeklik. Masuk library 2, books. Oke, mau tentang apa? Tapi ini ya lu baru Bitcoin ya, gue kasih lihat Bitcoin lah. Ini ada blockchain, ada Hyperledger segala macam. Kalau boleh saran sih Hyperledger ya. Blockchain lah kira-kira. Nih gua klik sembarangan lah, gitu ya. Ini klik sembarangan aja sih. Ini cuman ada berapa halaman nih? 250 halaman. Beres ya. Jadi bukunya kayak gitu. Silahkan di copy, tapi ntar gue kasih ke Pak Irfan. Jadi silahkan diatur aja kalau pengen copy gimana caranya. Wah, bayar sama dia. Kita sore kita kopi ya. Langsung pada gitu. Nah, teknik emang berurusan. Oke, ini beres buku-buku kayak gitu. Kalau boleh saran sih blockchain lumayan kalau dipelajari, soalnya kan dia nggak tindak habis intinya kan. Oke. Sekarang materi lagi yang lain. Saya taruh di Google Drive. Saya akan kumpulin URL-nya, nanti saya kirim ke email ya. Oke. Ini contoh, ini buku yang ini sekitar 250 halaman. Ini yang AI benerannya. Tapi ini bukan AI yang ini ya. Ini untuk buat pemula, bukan buat yang advance. Jadi bukan pakai TensorFlow atau Keras atau Python. Yang ini saya pakai Orange. Orange itu nggak pakainya. Saya hari ini akan pakai Orange buat demonya. Ini 250 halaman. Buku ini ditargetkan buat kementerian lembaga saya. Jadi saya kan kasih workshop buat BPKP, BPK, Dirjen Anggaran segala macam. S1, S2 lah ya. Dan mereka kan minta maaf ya kan nggak terlalu pinter ya. Jadi ini jadi lu pasti bisa. Ini gua akan video cepat ya hari ini ya. Materinya ini dulu halaman. Saya akan kumpulin URL-nya dulu. Bentar. Nyerempet juga kamu. Oh, gue biasa nabrak gue mah. Sebelah pensil kedap suara kan ya. Semoga ya. Ini satu URL. Oke. Ini nggak akan gue bacain. Nah, di sini ada lagi yang perlu lagi. Ini materi gue di BSSN. Oke. Ini intinya keamanan AI. Jadi bukan AI-nya, tapi bagaimana caranya kita keamanan AI. Contoh, atau ini gua kasih sepintas saja ya. Kalau AI-nya yang ini maksudnya, kalau AI-nya sih gua kasih gambar kayak gini. Bentar. Bisa digedein kayak, pakai ini aja ya. 150-an halaman. Oke. Versi AI Ono yang gampang kira-kira gini lah. Ini ya yang blow on ya. Atau udah masuk sini dulu ya. Gue kasih contoh yang realnya dulu ya. Gue kasih contoh yang real AI. Pakai paling gampang, gue akan running pakai toko online lah, Tokopedia lah paling gampang mah. Toko online. Oke, ini buat terangin AI-nya dulu ya. Makhluk AI-nya seperti apa? Ini kan Tokopedia kan pasti ada iklan kan? Pertanyaan sederhana. Iklan tiap orang sama atau beda? Kenapa beda? Sebenarnya mau algoritma benar sih. Ada yang behavior, site-nya. Oh, insight-nya, jadi dia historinya ya, dia milihnya apa segala macam, beda-beda. Semoga Anda sadar bahwa kita semua di mata-matain. Sadar ya. Jadi intinya ya dia mata-mata, kemudian dia fasilitasi. Dari fasilitasi itu kita dapetin ini makhluk sukanya apa, dikasih iklan yang sesuai dengan yang kita suka. Ada ya?
Oke. Dan itu AI kayak gitu banget, AI sangat kayak gitu banget, dia melakukan mata-mata. Semakin banyak datanya, semakin presisi hasil mata-matanya. Oke ya, mudah-mudahan pada sadar itu. Dan ini akan sama, mau kita pakai di network kek, mau pakai di IoT kek, mau pakai di mana aja, sama aja sih. Semua mata-mata, terus kita klasifikasi atau kita forecast. Udah cuma boleh itu makhluknya sebenarnya. Dan sekarang kita masuk yang lebih visual, lebih gampang. Masuk ke Google Maps. Oke. Saya zoom out lah. Oke, biar enak ya. Oke. Warna hijau lancar. Warna merah menyala. Merah menyala. Oposisi udah mulai. Pertanyaannya tuh gue tahu dia lancar sama macet. GPS apa hubungannya GPS ke Google Map? Memakai Google Map, lapor ke Google ya. Ikhlas. Jadi balik lagi AI melakukan mata-mata ya. Ikhlas. Ini namanya klasifikasi ya. Ikhlas ya. Udah. Sekarang gua kasih pernah lihat Google Map bisa melakukan perkebunan? Gimana caranya berikut? Lebih macet dari biasanya. Itu masih ekstrim ya perkebunan. Lu pernah lihat turun ekstrim? Belum. Dan ini dilakukan semua AI gitu ya. Jadi harus mindsetnya harus masukin dulu nih. AI dua, satu klasifikasi, satu dukun. Kalau klasifikasi gampang, ini klasifikasi. Caranya gimana tadi? GPS di HP, lapor ke Google. Kalau banyak banget GPS yang ngantri, ya berarti handphone yang pada ngantri, jalannya lambat, itu merah. Kalau jalannya kenceng, hijau, normal. Semoga kita sadar bahwa kita di mata-mata Google ya. Oke, lu bayangin gue ngomong kayak gini di Cilangkap kan seru ya. Gue ngomong gini di Cilangkap, keren gue langsung jadinya stres semua langsung. Oke, kita akan melihat perkebunan. Gampang dukunnya. Misalnya Tangerang. Tangerang City, Banten. Oke, kita mau jalan dari Tangerang ke Jakarta misalnya. Dari Tangerang ke, jangan your location, ngaco dia mah. Wait. Oke. Tangerang ke Jakarta. Oke. Ini jalan yang sekarang ya. Oke. Ini kelihatan macet ya. Sah aja karena dia monitoring mana yang lagi macet. Jadi dia tahu macetnya di mana. Beres. Sekarang saya akan lihat gimana caranya dia melakukan perkebunan. Gampang banget sih. Ini kan lift no. Gua rubah dong di part N. Tapi masih sekarang kan. Oke. Bentar. Oke. Ini gua pindah ke besok boleh kan? Bisa. Udah kejadian belum? Belum. Tunggu bukan? Perhatiin macetnya ya, macetnya. Nggak gitu kelihatan ya. Tapi ini beda nih, lebih parah nih. Lebih parah ya besok. Coba ke Jumat. Ini berubah dikit dari sini tadi berubah ya. Oke. Sabtu pasti lancar. Oh masih ada macet dikit. Minggu. Kosong. Oh pindah jalur kagak pakai tol. Oke. Udah kejadian? Belum. Kok tahu? Gimana caranya Google tahu bahwa berapa hari lagi di sini lancar? Nah, gimana tahu? History. Emang udah ada historinya di situ? Sebelumnya ya. Kayak jadi dia akan nyatet tiap hari Minggu bulan Desember, minggu pertama di titik ini kondisi macet.
dirata-ratain dong selama bertahun-tahun ya. Mudah-mudahan lu ikhlas, gua kasih lihat sekarang. Lebih ke Your timeline nih. Ini timeline ya. Ke saya, timeline-nya Ono sih. Ini timeline-nya istrinya Ono sih tepatnya, bukan Ono. Stalking begini. Caranya gampang sih, tinggal minta akunnya juga masukin ke HP langsung dapat tuh. Nih, kelihatan sih orang kemana aja ya? Kelihatan kan? Di sini bikin dosa, di sini cuci darah, cuci darah. Oke, kelihatan kemana aja. Dan sejak kapan dia melakukan stalking kayak gitu? Sejak tahun 2009 ya. Ikhlas ya? Selama bertahun-tahun lu di matawanin Google ya. Oke. Terus kita lihat tanggal sekian. Gua kemana aja misalnya? Nih gua klik. Kelihatan kemana? Nih. Kemana? Kelihatan semua ya. Jadi kalau mau tahu spa yang bagus. Beres ya. Dan itu dipakai buat tadi forecasting, terutama kalau kayak gini forecasting dimainin ya. Oke, udah ngerti ya? Nah ini pelan-pelan gua kasih ilmunya lah dikit pelan-pelan. Ini udah ada yang udah mainan Python keras segala macam, keren sih. Saya akan URL-nya saya kumpulin lagi nih. Dan tadi ini udah, ini ini menjaga AI-nya. Saya akan ambil URL-nya, saya masukin di sini. Nanti gua email yang ini ya. 2. Oke. Saya kasih lihat sedikit yang di sininya lah, yang urusan keamanan AI. Buat kebayang nanti masalah besarnya seperti apa. Ini urusannya PDP juga soalnya. Parah, PDP parah. Kalau ini AI-nya aja, cara berpikir AI yang versi ono gampangin aja supaya gampang. Ini di ujung sini, ini adalah yang dimata-matai. Oke, bisa masyarakat, bisa kementerian lembaga, bisa juga IoT, peralatan segala macam, biasanya dikumpulin ke sebelah sini. Intinya mereka mata-mata, ngumpulin sebanyak mungkin data. Semakin banyak semakin presisi. Itu yang kita lihat. Jadi di sini data dikumpulin, kemudian datanya dimasukin ke database. Oke, kalau mau enak, database jangan formatnya jangan sembarangan. Formatnya sama semua, seragam, lebih gampang ceritanya. Kalau orang kan bisa ngomongnya big data, datanya bisa sembarangan. Iya teori sih, prakteknya lu mampus tuh datanya sembarangan. Ini contoh kejadian yang di sini yang gue bawa ya. Contohnya gini nih, ini BPKP. Gue ngasih workshop buat ring satunya nih BPKP, direktur segala macam. Komplainnya sederhana aja, Pak. Khususnya tugas BPKP ngasih masukan ke presiden. Program ke depan seperti apa? Dia ngambil data dari bawah dong, dari kementerian lembaga, anggaran atau segala macam data itu. Yang seru adalah format tiap institusi beda loh. Beda kan? Ini kita format yang paling dorong dulu lah, gender. Di sebelah sini laki perempuan, di sebelah sini pria wanita, di sebelah sini eros respect, di sebelah sini satu kosong. Mampus lu, yang belinya setengah mati tuh. Lu bayangin ada berapa ratus kementerian lembaga, belum nanti di level kelurahan kecamatan, pusing kemana dulu? Asli itu pusing. Jadi masalah pertama yang dihadapi adalah datanya virtualnya berbeda semua. Jadi gue di sebelah sini itu, ada saya. Nah udah itu masuk ke orang-orang ini, data science sama data analitik. Nah ini udah ada gue yang pernah ngerjain, jadi tahu lah ini makhluknya seperti apa. Oke. Tapi fungsinya dia adalah dukun tadi. Oke. Kalau anak-anak mahasiswa saya biasanya kita bagi dua makhluk tuh. Yang satu yang ngerti tentang datanya, yang satu gak ngerti data. Yang satu ngerti modelingnya doang. Jadi emang kan kita punya data banyak, terus kita harus modeling kan. Nanti keluar nih, oh ini hasilnya gambarnya kayak gini segala macam. Tapi yang bisa interpretasi si gambarnya
itu anak-anak data analis yang ngerti tentang datanya. Gitu. Jadi ada dua makhluk sebetulnya. Oke, saya jadi satu aja. Ujungnya ada dua, satu buat fasilitasi, satu lagi buat review forecast. Dan ini jadi masukan ke presiden, menteri, CEO, manajer atau segala macam, balik lagi ke sana dalam bentuk bahasa-bahasa keren. Ada yang namanya user experience lah, ada yang namanya customer journey lah. Kalau di pemerintah namanya program pemerintah. Tapi intinya dia berusaha mencocokkan antara kebutuhan masyarakat sama programnya dia. Dia berusaha supaya programnya dia sesuai sama kemauan masyarakat. Ini juga terjadi di platform, ini terjadi di semua perusahaan sama aja. Lu pasti berusaha supaya produk lu sesuai sama keinginan customer kan? Ya udah, ini AI banget. Yang akan kerasa banget waktu main di AI ya, yang akan kerasa banget gini. Ini gue kasih lihat aja ya, kasih lihat data benerannya nih. Ini data beneran sih, biar kebayang. Hah? Data beneran. Iya, ada data bohongan ada sih. Gue punya data bohongan juga ada, jangan khawatir. Ini kalau lihat kasih lihat yang bohong, yang beneran dah, biar kerasa. Ini data bohong nih, ini data bohong, ini data bohong gue nih buat mainan doang. Open lah. Nih, ini data bohong gue. Ini buat latihan. Ini buat latihan ya. Ini buat latihan klasifikasi. Jadi kita punya suhu, kelembaban, cuaca. Terus dari situ kita ngasih training ke si sistemnya. Kalau suhu sekian, kelembaban sekian, itu hujan. Itu mah data bohong. Ini gua kasih data. Ini mah gampang kelihatan kan? Kita tahu kan? Coba gua pengen tahu dari sini aja lah, dari sini aja ya. Kalau suhunya sekitar 12 derajat, kelembabannya 90 derajat, 90%. Cuacanya nggak ada, baru pada. Nah pakai AI juga bisa. Jadi kalau data bohong kita bisa. Tapi saran saya buat belajar pertama kali pakai data bohong, yang kita bisa prediksi. Terus kita bisa mencocokkan antara hasil dari algoritma sama hasil kepala kita. Itu caranya main AI gitu ya. Jadi kita pakai data bohong yang kita tahu, terus kita jalanin programnya, terus nanti kita bisa prediksi, oh benar. Itu ya. Nah, sekarang data benernya nih, mampus lu bagian data bener. Ini asli mampus beneran nih. Ini sampel doang. Ini mampus nih. Ini 1000 soalnya. Ini 1000 data. Ini adalah data UMKM di Kota Bekasi. Dia cuma ngasih 1000 doang. Ini si Kementerian Koperasi sama UMKM punya total 13 juta data. Jadi memang dia bikin proyek buat pendataan. Sekarang mereka lagi bingung, gimana update datanya? Proyek lagi kan? Terus gue lagi bulan. Gue udah bilang kalau bisa sih jangan proyek lu gila, lu nggak bisa duit rakyat. Kalau bisa ini aja deh, bisa nggak di embed ke dalam proses bisnis prosesnya kementerian, misalnya perizinan lah apa segala macam. Jadi waktu mereka ngambil izin segala macam, mereka ambil. Jangan proyek, kalau proyek lain proyek kan kasihan, penting kan. Jadi ini kondisi kayak gini, datanya kayak gitu. Lu nggak bisa lihat apa-apa di sini, asli nggak bisa. Ini cuma sampel aja, sampelnya cuma 20-an sekian fitur. Jadi apa fitur tuh? Apa sih fitur? Jadi apa ya? Nah, harus gue terangin dari inilah persamaannya ya. Tapi kira-kira gini, ada fitur, ada target. Kalau di media itu ya, ada fitur, tapi kita gue terangin lagi ya. Ada fitur, ada target. Tapi kira-kira ini cuma 20-an. Kalau data benernya, fiturnya ada 99 fitur. Contoh fitur itu gini contoh. Kalau binatang tuh ada kaki 4, ada yang punya sayap, ada yang punya lutut. Nah, itu fitur-fiturnya. Dari fitur itu kita bisa melakukan klasifikasi. Oke, itu contoh. Contohnya nanti klasifikasinya ini apakah burung-burungan atau apa kaki 4 apa segala macam. Itu fitur kayak gitu ya. Nah, ini buat cerita yang ini mereka nggak bisa lihat datanya. Tadi pagi saya sempat cerita sama beberapa orang, jadi datanya
ada banyak data, tapi yang menarik dari data ini ini kan banyak di dunia usaha, jadi tahu ya, banyak ada modal, ada omset, ada pendidikan, ada lagi pakai internet apa kagak, pakai digital marketing apa kagak, gitu ya. Jadi datanya ada banyak, tapi yang menarik buat saya itu modal, omset, terus ada tingkat pendidikan, digital marketing. 4 aja dulu lah kan dilihat dari situ. Tapi kalau lihat kayak gini nggak kelihatan hubungan masing-masingnya, nggak kelihatan. Tapi kalau pakai logika sederhana kita tahu kalau modal kita naikin, omset naik. Itu mah logika biasa saya dapat. Mau pendidikan apapun, buat kita injek modal, kalau kerjanya benar, omset naik, itu biasa. Oke. Yang menarik dari semua ini adalah ada satu yang menarik adalah gimana caranya modal dikit, omsetnya gede. Gitu kan? Semua orang udah nyari itu. Pas kita mau bikin klasifikasi di sini, kita jalani klasifikasi di situ, kepisah langsung yang modal gede mana, yang modal gede mana, yang modal gede dibagi dua sama dia, dan ada yang modal gede tapi pendidikannya rendah, modal gede pendidikannya tinggi, tapi sama ternyata efeknya nggak beda jauh lah, dua itu mah sama aja. Lu kasih anak S1 sama anak SD kasih modal gede ya sama, omsetnya sama, jadi nggak efek sih sebenarnya, pendidikan nggak efek kalau dari sisi modal. Yang menarik pas naik itu internet masuk, kelihatan beda banget. Jadi modal kecil pakai digital marketing, omset naiknya jauh, omsetnya sama dengan modal gede, kacau tuh. Nah itu orang-orang UMKM gue kaget-kaget pas orang ngomong kayak gitu. Ini gue kan bukan gue yang ngomong, lu data yang ngomong, bukan gue data ngomong, tapi mereka nggak bisa lihat karena datanya kan ketimbun ke ribuan orang, pusing. Pas dipakai mesin kelihatan misah dia. Nah udah pas misah itu orang analisa lagi, ini yang pakai digital marketing siapa? Ternyata yang pakai digital marketing adalah yang S1 sarjana rata-rata. Kalau dia tidak sarjana, rata-rata tidak pakai digital marketing, gitu. Dan itu omsetnya turun. Nah di situ enak nyerangnya, yang salah, yang dia dosa namanya Nadi. Nah ini insight kayak gitu nggak keluar kalau kita melihat ini langsung, nggak keluar. Insight seperti itu hanya bisa keluar kalau kita ekstrak pakai produk. Jadi fungsinya si AI, machine learning adalah ngekstrak insight-insight seperti itu. Ini bedanya apa? Kelompoknya seperti apa sih? Yang ini ciri khasnya apa sih? Nah itu program semua. Apalagi kita main dengan data gede ya, gitu. Terus ya, udah mulai kebayang ya. Ini kalau ada pertanyaan silakan gue langsung ditanya ya, jangan khawatir. Misalnya sini beres dulu, aman? Ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Ono. Pak mau tanya Pak, tadi dari penjelasan Bapak tadi konsepnya kan kita lebih banyak tadi dikatakan kan ada data classification sama forecasting lah ya, atau perkebunan dari data Pak Ono. Nah kita kalau kenal machine learning itu kan selalu kita bikin yang namanya distribution score sama conflict metric kan ya. Oh. Nah itu apa kita sampai harus bikin program Pak? Karena kan kalau di machine learning itu kita sudah bisa mendapatkan itu. Nah, itu nggak perlu bikin program. Nggak perlu ya Pak? Ya, gua akan ngajarin nggak usah program. Oh, oke. Biarin dulu enak. Pak, maksud saya apakah AI itu machine learning yang advantage? Maksudnya advantage? Jadi machine learning kan bisa ngambil keputusan, karena kita bisa ngambil data classification, sama bisa bikin misalnya bikin algoritma ya Pak ya, mau pre-isolation, mau apa macam-macam itu. Oh berarti jauh juga nih ya? Tadi mengaku aja gitu. Maksud saya apakah machine learning itu beda sama AI atau AI itu sebenarnya machine learning advantage? Oh maksudnya itu. Iya gua kalau pertanyaan kayak gitu gue juga bingung sebenarnya. Gue suka nyampur antara dua-duanya sih. Kalau baca bisa dilihat di chat GPT lah. Tapi kira-kira yang ada di kepala Yono kira-kira machine learning itu subsetnya AI lah, kira-kira kayak gitu.
bagian dari AI tapi sekarang ada machine learning, ada deep learning. Ada lagi yang seru juga adalah yang baru mulai berkembang, ada data mining ya, yang lagi berkembang baru banget, namanya proses mining. Mungkin saya kasih lihat lagi nih proses mining. Programnya jalan sih sebenarnya. Bentar, gue mulai jalanin aja ya programnya ya. Kalau AI-nya sendiri, sorry nih banyak loncat-loncat, banyak di ini ya, soalnya waktunya sempit biar lu pada dapat. Oh nih, balik lagi ke sini dulu bentar lah. Masalah utama di keamanan AI itu yang ini nih, sorry. Nih, nanti keamanan AI di sini ya urusannya. Contoh, ini contoh aja ya, saya akan ngomong cepat aja, saya contohnya. Di urusan sensornya ada masalah transparansi, hak akses data. Hak akses data itu kira-kira ini jadi masalah gede di sebenarnya. Jadi misalnya gini, kan kita mau memata-matai datanya orang ada di kita dong. Di keamanan AI kalimatnya gini, di etika sama aturannya ya, si user harus punya hak minta datanya di-delete. Nah, mampus itu. Jadi bilang, gue mau data gue ada di situ, gue cabut. Nah, bisa urusan. Konsekuensinya kita harus nge-delete datanya, harus ngasih training lagi si sistem. Terus ada masalah lain adalah bias di data. Bias itu kira-kira kayak gini nih kalau di negara bule itu mereka punya bias gender, laki perempuan, dan mereka cenderungin ke laki. Dan AI-nya pengennya laki perempuan seimbang. Kalau di Indonesia biasnya Indonesia Timur, Indonesia Jawa, gitu ya. Orang bukan elit apa sih? Yang turunannya itu Sultan ya. Ya, turunannya Mulyono sama yang kita. Dengan baik. Ini boleh ya. Nih, jadi ini contoh. Tadi soal itu kita punya masalah di infrastruktur lah. Infrastruktur harus aman, itu udah pada jago lah. Kira-kira itu kawan ya. Oke. Nah sekarang ini saya tutup aja. Ini tutup lagi. Saya akan ini timeline ditutup. Sekarang saya akan masuk software yang dipakai. Saya akan pakai 2 software supaya hidup Anda enak. Namanya Orange Data Mining. Oke. Bisa di-download. Ini free. Bisa buat Windows, buat Mac, buat Linux bisa. Jadi ada Windows, Mac, Linux ada free. Programmingnya blow on banget sih jujur. Programmingnya kayak gini nih. Ntar saya akan praktekin programmingnya kayak gini nih. Ini program. Jadi yang ini program. Bentuknya grafik programmingnya. Jadi nggak susah programmingnya. Tadi yang ditanya ada confusion matrix lah, apa segala macam ada di situ sih sebenarnya. Oke. Tapi kita nggak usah programming sampai ngoding banget, nggak perlu. Jadi enak banget ini. Oke, supaya kebayang. Nah, satu lagi yang proses mining. Nah, ini agak ngoding, tapi gampang banget ngodingnya sih sebenarnya. Tapi yang ini buat icip-icip doang ya. Ini perlu banget. Kita tahu bisnis proses lah. Bisnis proses itu kan kayak gini ya. Ini yang inilah, ini kayak gini. Ini yang bisnis proses ya. Kira-kira bisnis proses itu kayak flowchart. Contoh paling gampang mah helpdesk lah. Kan ada komplain, ada ID-nya dong. Terus ada submit, udah gitu diproses sama siapa sampai close. Itu suka kadang-kadang kan ada yang nge-bypass, ada yang lagi stuck, nggak jalan-jalan. Kita perlu monitor kan, yang brengsek di mana, masalahnya di mana kan. Nah, tapi yang intinya di proses mining adalah harus ada ID, harus ada timestamp, harus ada status. 3 itu aja sih, ID, timestamp, status. Dari 3 itu kita bisa ekstrak bisnis proses yang terjadi seperti apa. Saya masih eksperimen juga di situ.
saya lagi mau nyoba bisa nggak gua ngekstrak juga macetnya di mana, delaynya di mana, congestednya di mana. Tapi itu gua lagi belajar. Ngomong lagi belajar, saya kasih tahu aja. Jadi ada kayak gituan, dan ini menarik banget karena ini dibukui bukan cuma di corporate, ini dibukui di kementerian lembaga. Karena kementerian lembaga mereka lagi pengen transformasi birokrasi. Jadi pengen rubah bisnis prosesnya si pemerintah. Cuman selama ini makanya orang-orang manajemen nggak apa-apa sih, sah-sah aja sih pakai orang manajemen. Yang jadi masalah kita harus ukur sebetulnya bisnis proses yang terjadi seperti apa, macetnya di mana, yang bikin gara-gara siapa. Nah itu nggak ada ukurannya, mereka nggak biasa mengukur. Ukuran itu hanya bisa dilakukan sama orang-orang engineer, gitu ya. Nah software yang dipakai ada banyak sebetulnya, cuma saya pakai software yang rada gelo, komen lain. Pakai, minta maaf, gue pakai komen lain di sini. Softwarenya namanya ini nih. PM4Py. Oke. PM itu proses mining for Python. Gua akan praktekin ini dulu. Sesudah ini dipraktekin, saya akan praktekin Orange. Itu ya. Bayangin ya. Oke. Saya akan jalanin. Oke. Saya masukin di mana sih namanya? Di mesin virtual. Ini gua rekam nih, rekamannya gua kasih panitia ntar ya. Bisa ya? Ini saya rekam, jadi ntar gua kasih ke panitia lah rekamannya. Jangan ke depan lagi, Pak. Hah? Jangan ke depan. bahaya. Jangan ke Irfan. Saya benar ya. Kalau siap. Kalau lebih dari minggu depan akan naik. Oke. Ini gue pakai mesin virtual kenapa? Soalnya kalau disatuin sama komputer kerja gue, kalau ada error apa, masalah gue. Supaya gue nggak masalah kalau mesin virtual, kalau ada error apa ya gue pilih aja mesinnya gampang. Terus ya. Nah, ini minta maaf gue kalau pakai Windows karena enakan Linux. Oke, ini saya gedein dulu biar enak lihatnya. Ini gua gedein ya, ini gedein. Oke. Di sini ada folder Orange virtual environment, Orange environment lah. Satu lagi juga ada proses mining. Jadi saya mainnya pakai virtual environment supaya dia nggak nyatu juga ke mesinnya sih sebenarnya. Ini minta maaf ini Linux ya, jadi agak beda sama Windows. CD proses mining. Oke, sekarang saya akan jalankan virtual environment. Python yang dipakai adalah Python 3. Virtual environment saya jalanin. Oke, sekarang saya aktifin source virtual environment bin activate. Oke, sekarang dia proses mining sudah siap, dia bisa jalan. Oke, semua softwarenya udah saya siapin di virtual environment itu. Sekarang saya masukin di folder Orange. Folder Orange ini ada di hard disk. Hard disk ini ada di hard disk yang saya copy ada. Folder namanya Orange. Dalamnya ada folder namanya proses mining. Oke. Ya dalam situ ada proses mining. Orange proses mining ada. Nah, di situ ada yang belakangnya PyPy itu Python-nya. Saya kasih lihat contoh softwarenya ya. Softwarenya gampang banget sih sebenarnya. Saya clear layar dulu biar enak. More PM heuristic. Heuristic itu metode buat ngekstrak bisnis proses. Oke. Softwarenya cuma segini doang sih, sebenarnya nggak keren, cuma begini doang. Gue baca ini softwarenya. Yang pertama baca filenya. Yang kedua ekstrak, yang ketiga visualisasi. Udah segitu doang, nggak keren, nah gitu doang ya. Nah ini yang penting yang ini belakangnya itu XML. Dia punya dua pilihan input file, ada XML, ada CSV. Oke. Kemungkinan besar kalau kita bikinin helpdesk, ininya CSV. Nggak apa-apa, CSV itu bisa, cuma nanti ada satu proses buat convert dari CSV jadi XML, itu aja sih. Oke.
Udah gitu nanti di ekstrak terus visualisasi. Ini kan view, jadi visualisasi. Saya kasih lihat bentuk XML-nya seperti apa. More misalnya BPIC A XML. Ini bentuk XML-nya kayak gitu sih. Tapi kalau kita lihat di situ, di sini ada timestamp. Ini kondisi submitted, terus di sini instance-nya ID-nya 0, di sini ID-nya 1, kira-kira kayak gitu. Itu ada ID proses, ada timestamp, ada kondisinya seperti apa. Oke. Sekarang kalau yang CSV, more detail incident CSV. Ini file CSV-nya apa sih? Asuransi lah. Jadi orang minta asuransi sampai dia komplit, sampai close. Oke. Jadi dia nyatet semuanya sih. Ini lebih ribet, tapi intinya sih kita bisa tracking si ID ini udah sampai proses yang mana. Ada timestamp-nya, dia ada, bentar, mana ya? Ini insiden, ini close kebetulan. Ini ada yang sampai level mananya kelihatan sih sebenarnya. No network di desktop application gitu kan. Ada request information kayak gitu. Jadi dia masuk request information apa segala macam. Jadi intinya cuma 3 sih, cuma dia ada metadatanya banyak banget. Sekarang saya jalanin nih. Salah satu aja saya jalanin sembarangan buat ngebayangin. Dengan data seperti itu kita nggak bisa analisa bisnis prosesnya apa yang terjadi sebetulnya. Kalau cuma data kayak gini kita bingung. Oke. Nah sekarang saya akan jalanin Python 3 PM heuristic. Oke. Dia baca, nanti dia akan baca file tadi, XML-nya dibaca, langsung nanti dia ngambilin bisnis prosesnya seperti apa, kelihatan yang bypass apa, ini lagi loading sekarang. Oke. Saudara tadi cuma 3 line loh, cuma 3 line doang. Oke. Ini mainan level S2. Enggak, maksud gua ini bisa jadi tesis skripsi lu buat S2. Itu maksud gue. Ya lu kalau saya langsung S2 kita. Hah? Iya kan. Lu ntar minta gue jadi pembimbing lu apa? Dan keluar ya. Bisnis prosesnya keluar. Kalau kita lihat di sini kelihatan di sini oke ada 13.000 yang proses yang masuk. Ada 5.000 sekian decline, sekian masuk ke sana, dari sekian 1.000 lagi decline, kelihatan masalahnya ada decline apa segala macam. Kalau yang lagi saya ngopek kan belum selesai, ini kan ada start sama stop, timestamp itu untuk masing-masing, bukan start sama stop close ya, bukan. Di masing-masing ini ada start stopnya sebetulnya. Dari itu kita bisa hitung mana yang prosesnya paling lama. Dari situ kita bisa ambil keputusan mau diapain yang proses lama, mau di split atau mau ditambahin orang atau mau diapain. Nah itu kita ambil keputusan sebagai manajemen, jadi lebih enak. Jadi semuanya dihitung, diukur. Ini ilmu baru, jujur ilmu baru, masih belum banyak yang menguasai ilmu seperti ini, dan Republik ini butuh banget yang ini. Ya, terutama kalau di Kementerian PAN-RB butuh kayak gitu. Terus ya, oke. Ini beres, selesai. Saya akan masuk ke proses satu lagi, orange. Oke. Sekarang jam berapa? Jam 10 ya? Gue punya 1 jam lagi. 2 jam Pak, nggak apa-apa. Snyder ngantuk gue abis ini. Oke. Saya akan aktifin orange-nya. Itu kalau mau download lumayan gede, orange sekitar berapa ya? Ratusan mega lah, 500 megaan. Kalau untuk kayak handphone lumayan sih. Kalau di kantor sih enteng, gitu ya. Jadi orange sih gede, tapi ya oke banget lah kalau buat di kantor sih. Oke, sekarang gua akan masuk ke orange ini.
Saya aktifin lagi virtual environment. Saya pakai Python sama dengan Python 3 virtual environment. Oke. Jadi Orange dalamnya Python, tapi kita nanti nggak akan megang Python. Bentuknya grafik semua. Oke. Sekarang saya harus source binary activate. Oke. Clear layar. Orange. Kalau di Windows ini nggak dikerjain ya. Di Windows nggak usah dikerjain, lu tinggal klik aja jalan. Karena belum pakai Windows, nasib gue masih lebih asik daripada lu. Ini Orange kayak gini bentuknya. Oke. Ini saya tutup, ini saya tutup. Ini Orange. Oke. Jadi enak banget buat, ini bagusnya buat belajar. Tapi kalau kita punya data sekitar 1000-an gitu ya masih kehandle sama Orange. Kalau datanya juga dia nggak bisa. Oke, ini harus mulai main ke Python. Kalau datanya juta. Tapi kalau 1000, 2000-an kan dia masih bisa handle, gitu ya. Jadi kalau saya saranin kalau pengen dapetin feelingnya dari data yang kita pegang, Orange masih bisa handle. Kalau datanya kalau gede banget, ribuan masih oke. Tapi kalau udah gede banget, kita perlu pakai Python. Python itu jadi lebih gampang kalau kita udah pernah lihat di sini di Orange-nya. Jadi lo tahu logikanya dulu. Ini ngomongin dulu nih. Gue ngomong urusan gaji nggak apa-apa ya? Ini gue kasih tahu anak gue sendiri langsung nih. Anak gue ada 2 yang lagi S2. Yang satu backgroundnya computer science, lagi S2 AI. Yang satu lagi adiknya dia. Waktu dia lulus SMA, dia ngomong ke bapaknya gini, Pak, saya nggak mau kuliah yang ada matematik. Dia udah selalu lah itu pilihan dulu. Terus dia masuknya ke ini komunikasi, ngedit video doang. Terus kerjalan dia di Metro TV, ngedit video. Deh. Sepupunya dia, anak Unibrow, IT, kerja di cybersecurity. Kemarin PDN jebol, kipas-kipas tuh anak ya, sepupu nih, seumur persis kan, nafsu ya nih anak Metro kan, nafsu. Suatu hari datang ke bapaknya, Pak, aku belajar IT, tuh pengen mau belajar IT, telat, dia bilang, aku mau belajar IT, mau satu lagi, ngapain S1, S2 aja kan, jadi dia lagi S2 juga, AI, juga sama AI, jadi lu bayangin nih, satu anak IT, satu anak komunikasi ya, dua-duanya belajar AI. Kira-kira yang jago mana? Komunikasi. Dia jago bukannya apa-apa. Dia ngerasa bahwa dia fondasinya kurang kuat. Dia belajarnya beneran nih. Kalau yang anak IT kan santai. Gue udah kuat kan. Dia belajarnya santai. Sekarang yang anak yang IT-nya ini dia lagi pindah perusahaan nih, Waktu pindah perusahaan dia bikin profile dong. Ditulis di profile tambahan kandidat master in AI. Lamaran ke 50 perusahaan di LinkedIn ya. Oke. Kalau LinkedIn luar negeri ya. Dapat dia 2, satu dari Polandia, satu dari Estonia. Gajinya bajingan banget. 80 sebulan. Jadi gue sakit hati sebagai bapaknya. Ini segitu rate-nya daerah-daerah situ, dan itu masih gaji paling rendah, kurang ajar gue bilang saya. Gue ngajarin kayak gini, jadi sakit hatinya kan, buset gue yang ngajarin, keluarnya hati gaji gede, gue nggak segitu gaji gue, ya udah nasib kan. Ini berarti ya, tampilan kayak gini. Oke, kalau pengen belajar nanti bisa masuk ke, ini free, nggak usah bayar. Masuk ke kuliah saya, ini dia di opencourse.itts.ac. Gua ambil dah. Ini gua masukin sini lagi ya. Ini ya, opencourse.itts.ac. Oke, ini free. Coba bentar. Ini kuliah tentang apa nih?
Oh, ini cyber security. Ini masih cyber security ya. Ini buat ngasih bayangan tentang cyber security. Ini masih lebih bagus seperti AI soalnya. Silakan yang ikut berapa orang? 28 program ya. Karena ini gratis, jadi 28.000 orang ikut. Oke. Terus kita lihat di kuliahnya itu bisa dapat sertifikat gratis yang bisa dapat cuma 41. Dari 20. Dengan ini online boleh kapan aja, baca materinya semua free, boleh dikerjain ujiannya kapan aja, di mana aja, boleh berkali-kali, diambil nilai tertinggi 41 sampai 7. Kita lihat AI ya. AI ya, lebih parah, jangan khawatir lu, sakit hati kalau udah lihat kayak gini mah. Bangsa lu tuh ngeri. Ini kenapa masuknya jadi lemot gini gua gini? Saya kalau gimana? Kena DDoS. Ini sering DDoS orang nih. Server. Ada tukang mie tek-tek bawa hati Pak di depan. Oh gitu. Wah, anak orang pejaten tuh. Pejaten. Ini ada pertama Pak. Ini ada pertama. Ini ada data engineering. Gua kasih nama waktu masih data engineering. Sama yang pesertanya puluhan ribu tadi. Oke. Coba bisa nebak nggak yang bisa dapat sertifikat berapa orang? 5? Berapa? 10? Berapa? Di bawah 3. Saya tadi juga lu 23. Yang dapat 10 orang. Ini boleh berkali-kali ujian di mana aja, lebih nilai tertinggi. Seperti itu, dan semuanya free. Tadi di awal kan gue bilang juga, lu mau kopi habis gue silahkan, apa silahkan, semuanya free. Tapi kondisi realnya kayak gini, makanya sebenarnya orang-orang ini jarang banget sih. Gitu. Padahal ilmu semua free semua. Ini boleh ya? Ilmu separah ini. Oke. Makanya juga pengen banget pada bisa, soalnya kita kondisinya parah. Mindsetnya lebih ke minta maaf, mindsetnya bukan engineer, jadinya mindsetnya AI pintar banget ini segala macam. Padahal sih ada juga bro, kalau tahu ya emang goblok. Oke, sekarang kita masuk ke coding ya. Gua pelan-pelan lah codingnya biar ngasih lihat bentuk datanya seperti apa segala macam. Oke, saya akan, nah kalau udah mainan kayak gini, oke, di sini ada yang namanya dataset. Saya akan tarik nih dataset, saya geser ke sini. Dataset adalah data training untuk kita berhati ngoprek. Kalau kita mau ngoprek data gede banget, banyak contohnya di Kaggle, 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 itu bisa download. Tapi kalau kita download Orange, datasetnya nggak ada juga. Oke. Khusus orang jaringan nih, sebelum saya lanjut lagi, buat orang jaringan kalau pengen belajar di jaringan, kita punya masalah karena kayaknya banyak orang jaringan ya. Di jaringan kita punya banyak masalah karena semua trafficnya sekarang di encrypt dan HTTPS. Dan ini kita punya masalah buat deteksi ini attack atau bukan, karena kita nggak bisa lihat payload di dalamnya. Jadi kalaupun kita mau pakai intrusion detection system, si IDS-nya nggak bisa lihat dalamnya. Nah, sekarang mulai orang-orang melakukan penelitian untuk melihat trafficnya pakai AI. Jadi AI ini dipakai banget. Untuk contoh datanya bisa dilihat di sini nih. UNB Cyber Security. Ini ada Canadian Institute for Cyber Security. Di sini ada dataset buat ini rata-rata S23 kalau di sini. S23 dataset dia sediain di sini. Ada buat IoT lah, ada buat dark web, ada IDS, apa segala macam, malware, crypto, ransomware dan segala macam. Ini bentuknya dataset. Nanti kita pakai algoritma klasifikasi. Ini bagus nggak? Ini baik nggak? Ini jahat nggak? Dari hasil klasifikasi itu nanti kita bisa bikin alert, warning ke admin. Oke, ini ada malware lagi lewat. Karena malware susah banget deteksinya karena ini di enkripsi. Kira-kira kayak gitu.
Terus ya, oke. Saya sekarang balik lagi, ini cuma cerita aja. Saya balik lagi ke makhluk yang ini. Sini, oke. Kita punya dataset, saya akan buka datasetnya di sini. Ini ada banyak pilihan dataset buat latihan. Saya akan masuk dataset yang gampang dulu. Titanic. Tahu Titanic semua kan? Udah pernah nontonnya? Udah pernah nonton filmnya? Belum? Belum praktek. Yang kabarnya. Praktek sama. Oh, ini di ujung apa itu ya? Kan yang lukis. Hah? Yang lukis. Yang lukis. Ini data Titanic beneran. Oke, ini data Titanic beneran. Oke, sekarang saya kasih lihat. Ini saya mau ngasih lihat decision support system, cara decision ya. Oke, bentuk datanya. Ini Ono lagi coding ya, ini lagi coding ya. Gue pengen lihat isi datanya seperti apa. Gue cuman sambungin aja dataset ke sini, jebret. Udah. Sekarang kita lihat di sini. Ini datanya. Ini data Titanic beneran. Di dalam Titanic itu ada 2.201 manusia. Sebagian mati, sebagian hidup. Oke. Gua kagak tahu. Kita bisa ini sih. Kita bisa sortir nanti, bisa klasifikasi. Tapi yang pengen saya kasih lihat adalah teknik pengambilan keputusan. Di sini. Ini bayangin datanya ini ada first class, second, third, sama crew. Oke. Terus ada umur, adult, sama kids, child. Ada juga gender, male, female. Terus di sini adalah keputusannya, mati, hidup. Perhatiin datanya. Ada angka nggak? AI keren kan? Nggak pakai angka kita bisa analisa. Jadi kita bisa analisa data berbentuknya teks, bentuknya klasifikasi doang, kategori aja. Bisa kayak gitu banget ya. Oke, nah, gue nanya dulu. Bayangkan, ini ada malaikat maut datang ke Titanic yang tenggelam nih. Parameternya 3 nih. Status, kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau grup, umur, anak-anak dewasa, sama laki perempuan. Ini malaikat maut datang nih. Dia harus tahu keputusan dong. Nyawa mana yang mau gue ambil kan? Dasarnya apa? Sebut status, umur, gender. Yang mana yang dilihat pertama kali? Usia. Umur. Ada lagi yang lain? Pokoknya lu nyebut 3, udah sama. Satu pasti gender. Jadi ada yang umur, ada yang gender ya. Ini dasar pertama kali. Kalau pas melihat manusia, yang dilihat umur, gender. Artinya kalau umur, kalau Ono ada di Titanic, Ono mati duluan. Tentu kalau Irfan lebih tua Pak. Irfan lebih tua. Irfan lebih tua, karena rambutnya nggak ada, itu aja sih. Habis ini gue didepak. Kalau gender yang mati yang mana dulu? Cewek Dimatiin. Emang lu setan sih. Jadi kalau umur tua mati, kalau gender cewek mati, gitu ya? Jadi kalau gitu, kalau cewek masuk kapal harus pakai celana panjang, rambut dipotong pendek supaya nggak mati. Nah, sekarang kita lihat benerannya. Ini hasil analisa ya. Oke, kalau kita mau analisa pertama kali ini, nggak apa-apa ya, gua ngomong teknik ya. Ngomong teknik ya. Jadi kalau kita mau analisa satu data, pertama kali kita mau ngecek algoritma mana yang paling bagus buat analisa data seperti ini. Oke, buat ngecek di sini ada kumpulan evaluasi, evaluate. Di sini ada tes sama skor, gue geret tes skor. Oke, sambungkan nih data ke tes skor. Saya, ya Bu. Oke, sekarang kita punya banyak algoritma di sini. Ada tree, ada random forest, ada logistic regression, ada neural network juga ada. Oke.
kita analisa. Ini suka-suka bisa sambungin macam-macam lah. Ini kita sambungin, ini sambungin. Oke. Kalau tadi yang pada pakai Python segala macam itu biasanya di sini dia neural network. Jadi Python tuh biasanya pakai TensorFlow, pakai keras, itu mainnya neural network banget. Cuman kalau kita nggak mau pakai neural network ya tinggal diklik aja jadi neural network sih beres. Gue kasih lihat dikit ya neural network dalamnya. Nih, ini lagi neuronnya edan. Gue bikin 100 neuron lah di sini. 100 neuron, 1000 jangan kebanyakan. Oke, 100 neuron. Jadi ada neuronnya ada 100. Kalau kita mau berlapis kita bisa bikin 100. Itu ada 300 neuron. Jadi 100 tadi. Kalau yang main Python TensorFlow ini kan 100 neuron. Kalau mau berlapis saya bikin 100, 100, berarti ada 100 di rendering. Pakai doang semoga lebih presisi, kira-kira gitu. Hati-hati kalau main kayak gini, dia bisa istilahnya overfit itu gini, dia jadi makan kuda. Jadi kalau kita training terlalu banyak, dia nggak tahu bahwa ada data yang lain. Jadi dia tiap kali ngeluarin yang itu terus, itu overfit itu. Gitu ya. Jadi kalau kita mainan kayak gini harus ngerti dan harus hati-hati juga. Nggak selalu kalau trainingnya kebanyakan itu bagus, bisa jadi jelek hasilnya karena dia jadi makan kuda, dia nggak tahu yang jawaban yang lain, kira-kira gitu ya. Nah, tapi ini ceritanya panjang sih sebenarnya, saya pendekin aja nih ya. Saya ada 4 algoritma di tes, saya klik, salah ngeklik, saya klik di sini, tes sama skor. Oke. Kita bisa lihat di bagian presisinya, saya benerin, oke. Bahkan orangnya kelihatan kan lu? Sudah masih muda di siaran tuh. Ini ada presisi ya. Kita bisa lihat bahwa tree itu 81% presisinya, neural network 81%, kemudian random forest 78,7, logistic regression 77,2. Saya nggak akan memakai neural network itu lewat banget, ambil CPU-nya gede banget. Saya akan pakai yang tree, yang gampang. Oke. Jadi itu tekniknya kalau kita mainan machine learning itu kayak gitu ya. Jadi kita tes dulu algoritmanya yang bagus, udah tahu algoritma yang bagus yang mana, kita pilih algoritma itu. Di masing-masing algoritma biasanya ada parameter yang bisa kita rubah-rubah supaya lebih presisi atau segala macam bisa kita mainin di situ. Jadi masing-masing ada parameter sih. Oke, ini saya tutup. Saya akan mengambil tree, ini gue buangin. Ini coding gitu doang. Udah, ini gue buang juga. Emang doang. Ini udah asik kan? Lihatin orang yang pernah coding ini lihat ini asik, emang asik. Lu pada bikin window pakai neural network, lu pakai itu lah. Pusing, mending gini. Ya. Kalau sama aja Pak, jangan sama Basuki. Ini gua ini biar keren gua kasih jarak lah. Jadi ini proses mata-mata di sini, data set tuh mata-mata. Beres ya. Sekarang kita masukin algoritma. Tapi tadi gua tes dulu algoritma yang bagus, masukin ke algoritma. Sekarang gua visualisasi. Udah, ngoding yang namanya machine learning cuma gitu aja, masuk visualize. Di sini ada tree viewer, gua ambil tree viewer. Deh, ini selesai. Machine learning cuma gini doang. Bodoh banget pokoknya kalau udah tahu mah sakit hati lu. Udah, ini 80 juta perak sebulan, anjir kan tuh. Aduh, anjir. Makanya gua nafsu, anak gua gaji gede gua nafsu. Nih, oke. Nih gua turunin dulu levelnya ke level 2 ya. Yang mana tadi? Yang Islamin ya, cuma lu brengsek lu. Yang hidup tuh yang perempuan, yang laki mati sebenarnya. Ini kan, targetnya adalah yes ya, yang hidup yes tuh target yes. Jadi hasilnya adalah dia akan lihat gender dulu, dan yang perempuan akan lebih banyak yang hidup. Laki-laki bakal mati di Titanic itu.
Nah itu harus lihat film Titan nih, kenapa? Terus lain. Ini gue naikin ya, level gue naikin nih. Perilakunya beda lagi, antara perempuan sama laki beda nih. Perempuan kelas 3 mati, kelas 1, 2 kru hidup. Laki-laki beda, dia bukan lihat kelas, lihat dia adult atau child. Adult mati, child hidup. Itu ya, kita bisa terus. Tapi kira-kira ceritanya kayak gini. Lu, saya suka dengan film Titanic. Serius Pak? Wah, gila sama film Titanic itu aja ya udah. Lu kalau nonton film Titanic tahu bahwa itu Titanic kapalnya gede. Udah itu skocinya terbatas. Kenapa skoci terbatas? Karena yang bikinnya kan rada pede banget. Ini kapal nggak akan pernah tenggelam. Mau nabrak apa juga nggak tenggelam. Ternyata nabrak es tenggelam. Jadi konsekuensinya karena skoci terbatas, kapal mau tenggelam, yang diprioritaskan buat itu siapa ya? Anak-anak dan itu kan? Itu. Terus yang kelas 3 ada di bawah kan? Lihat di filmnya kan ada di bawah tuh, di apa pintunya di slot atau gimana nggak bisa keluar kan? Ya udah bermampus tuh pasti ya. Gitu. Beres ya. Kalau lihat film Titanic ini jadi masuk akal. Gitu ceritanya. Kalau nggak probabilitasnya sama sih sebenarnya, tapi karena film Titanicnya kayak gitu ya jadi kayak gini. Tapi ya. Berarti dia ambil kesimpulan itu berdasarkan data input dari yang. Betul. Datanya kan kita nggak bisa, kalau dari data kita nggak bisa tahu dulu. Data kita nggak bisa tahu ya. Insight ini dapatnya setelah pakai algoritma pula. Insight ini yang jadi masukan buat pimpinan. Kalau ini masukan buat malaikat maut ya. Tapi pola berpikir seperti ini yang nanti harus dipakai sih sebenarnya. Jadi oke, kita punya data banyak, tapi dari data itu kita nggak bisa dapat apa-apa sih, kita nggak bisa melihat karena datanya gede banget. Kayak tadi kan 2.200, kita nggak bisa lihat. Kita cuma tahu ada orang ini mati, orang ini hidup, orang ini mati, orang ini udah. Tapi gimana polanya? Pakai algoritma. Jadi fungsinya machine learning buat dapetin insight, knowledge dari si data. Gitu. Boleh Pak? Ya. Nanya boleh? Oh boleh. Gue begini kalau ya. Nanya gue lagi. Teknis ya Pak ya? Oh ya siap. Kalau decision tree di Orange itu ada generasi sama Gini indexnya nggak Pak? Belum buat cobain. Belum coba ya? Belum cobain. Ya udah. Itu doang. Tapi gue coba lihat di sini ya. Di tesnya sih tadi kelihatan nggak ya? Ada nggak ya? Itu kan nanti ngaruh ke precision recall sama F1. Iya, ya. Tapi kayak ginian doang dia, F1, precision recall. Jadi indeks yang itu nggak ada. Oh, oke. Nah terus Pak, kalau ini kan udah di supervise, datanya udah di labeling Pak. Udah di label. Nah kalau kita mau pakai modelnya sebagai inference test dengan data baru, itu adanya di mana Pak kalau Orange Pak? Oh lu mau datanya udah data yang sama atau enggak? Data yang kita Jadi kan pemodelannya udah kita bikin. Iya. Mana yang mati duluan? Enggak, ini mah datanya pokoknya sih, datanya kan cuma gini doang nih mah. Klasifikasinya kan kayak gini Iya, ya. Nah, contohnya misalnya kalau ada kapal Titanic baru lewat nih, Ya. kita pengen nentu ini Bakal matinya jadi kan berapa? kapal baru gitu. Iya. Nah, ini yang di sini brandnya atau conversion modelnya bisa di save Untuk yang sana bisa. Oh. Jadi caranya gini nih, wah ini. Lu tadi kan ini ngomongin kita berdua. Saya dengan teknis tadi masalah ini. Nggak apa-apa sih. Jadi ini kan kita udah punya model nih, orang bakal matinya kayak gimana. Dengan model seperti ini nanti ada kapal baru pun tenggelam, bisa kan kita prediksi. Kira-kira gitu kalimatnya. Kedukun. Bentar, gua punya waktu berapa menit nih gue. Oke, kita cobain aja ya. Anjir bukunya. Aduh. Coba ngedukun Pak. Oke, kita ngedukun ya. Kita ngedukun nih. Tapi gua nggak ngedukun ini ya. Kita ngedukun yang gampang lah. Kita ngedukun gampang aja ya. Ini nih gua kasih lihat data bodoh lah. Gua kasih linear. Ada linear training data.
Ini datanya cuma kayak gini doang. Jadi Y, XY. Terus ada X1, X2. X1, X2 kalau mau kita pakai boleh, nggak dipakai juga boleh. Jadi kita tahu ya, ini X, ini Y. Oke. Jadi yang namanya mesin learning AI segala macam sebenarnya cuma persamaan kayak gitu doang. Coba, gue pengen nanya lu pada lah. Persamaan AX plus B sama dengan Y, persamaan apakah itu? Regresi. Salah, bukan regresi. Ini ya, benar ya, ini ya. Pelajaran kelas berapakah itu? SD, SMP. Itu belum itu baru 1,1 bukan? Kelas 2, kelas 3 berarti itu ya. Jadi AI itu mainnya persoalan linear kayak gini dan itu diajarkan di kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3 SMP lah. Gitu ya. Waktu gua sekolah dulu itu pelajaran SMA kelas 1 sih. Tapi yang sekarang makin turun nih. Gimana aja? Jadi kita bisa analisa seperti ini. Ini nama filenya adalah linear training data Excel. Oke. Nah, gue bisa dapetin model dari sini, punya dapetin model dari sini. Coba gue tanya, kalau X17, X28, X39, X40, X11 sampai 15, jadi X10 berapa harusnya? berapa? 16 ya, harusnya sih 16 sih. 16. Kalau 16 itu linear banget. Gue bikin error dikit, ini jadi 1000. Ini buat error aja sih, supaya ada data yang acuannya. Gitu aja ya. Oke. Jadi saya punya training data seperti ini. Save. Alah, nggak usah di save lah. Oke. Oke. Ini gua tutup. Don't save. Terus gue punya linear prediksi. Oh salah. Gue pakai forecasting. Saking banyaknya file. Nah, ini forecasting. Jadi gue punya data lain, X-nya dapat sekian seluruh, terus gue punya Y-nya sekian. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita mau forecasting, kita harus punya dua file. Satu file buat modelnya, buat dapetin model. Satu file lagi adalah data yang mau kita forecast. Forecast ini bisa kita kosongin sih, Y-nya bisa kita kosongin. Suruh si modelnya yang forecast. Lagi gue kasih angka supaya gue lihat errornya berapa. Antara forecast sama data errornya berapa. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau kita punya angka kita bisa lihat error. Kalau kita nggak punya angka di Y-nya kita nggak bisa lihat error. Oke. Jadi kita punya dua file itu. Sekarang gue akan, ini programming beneran jadinya lu mah. Ganas. Oke, gua ngambil file. Oke. Tadi nama filenya linear training data. Oke. Ini training data. Kolom-kolomnya XY, X1, X2. X-nya ada gua bikin lebih, tapi udah bisa kita bilang yang kita pakai cuma X sama Y doang bisa. Kalau kita mau X1, X2 kita pakai juga bisa. Oke. Jadi kita punya kayak gitu. Nah, supaya saya akan pakai dua aja, saya akan select kolom. Masuk select kolom. Ini juga ada di Python sih, jangan khawatir. Caranya dia ngedrop kolom mana yang mau gua drop bisa. Oke. Nah, ini misalnya gua akan cuma X sama Y doang yang dipakai. Jadi X-nya sebagai fitur, Y-nya sebagai target. Target itu yang mau kita Yang mau kita prediksi, gitu ya. Dan yang normal kita harusnya ngetes algoritma mana yang paling presisi. Cuma dengan data seperti itu kita tahu bahwa ini sebenarnya linear regression biasa. Jadi gue nggak akan tes biar cepet ceritanya. Gue pakai linear regression. Di sini linear regression. Dah. Salah. Sorry. Jadi harus select kolom dulu, terus masukin linear regression. Jadi di linear regression kita tahu yang kita pakai cuma X sama Y. Balik lagi ke sini ya. Jadi cuma X sama Y. X1, X2 gue buang dulu sementara. Jadi modelnya cuma X sama Y doang nih. X1, X2 nggak gue pakai, ignore. Oke. Supaya modelnya sederhana. Oke.
Cuman gue pengen tahu data yang gue pakai di sini sama nggak sama data yang gue lihat tadi. Sorry, gue ngecek data dulu bentar. Ini 1000 tadi ya. Error kan itu. Satu disengaja dierorin supaya linearnya nggak linear banget, rada geser dikit. Dah. Sekarang kita udah dapat model. Output dari linear regression adalah model sebetulnya. Sekarang gue pengen forecasting. Caranya kalau forecasting ini kita ambil mana tadi linear forecasting. Oke, kita harus datanya harus persis sama. Jadi saya bikin select kolom lagi, harus persis sama nih ya. Ini gua buang dulu X1, X2 nya. Jadi cuma XY aja. Oke. Kalau kita lihat datanya adalah seperti ini. Jadi X-nya ini Y, ini X1, X2. Ini bisa kita kasih angka macam-macam, suka-suka sih. Cuma gini, kalau kita lagi belajar, pakai data yang kita tahu hasilnya. Jangan kita data sembarangan, nanti kita bingung nih hasil berapa kata. Kalau ini kan gampang, linear doang mah gampang, kita tahu hasilnya harusnya apa. Beres ya? Nah, kita akan jadi dukun nih. Gampang dukun mah. Cuman gini doang, kita harus cari, kan dukun biasa pakai bola kristal kan? Cari bola kristal di sini, jangan khawatir ada bola kristal di sini. Nih masuk di sini, ada bola kristal. Nah, bola kristal butuh 2 input, satu model, satu lagi data yang mau kita prediksi. Ya, cuma gitu doang sih. Nih masukin model, data yang kita prediksi, masukin juga, kita lihat hasilnya. Ini hasil prediksi, ini adalah datanya dia, ini hasil prediksi. Kan kita tadi ada yang 1000 jadi angkanya ya, itu bikin garisnya jadi mencong nih sebenarnya. Ya udah, menurut prediksi harusnya Y-nya 247, tapi kita kasih 14. Errornya 233, ini 301, ini. Itu yang sebelah kiri linear regression prediksi, ini datanya kita yang menurut kita harusnya seperti apa, kita lihat errornya. Kalau di sini kita kosongin, Y-nya kita kosongin, nggak apa-apa kita kosongin, errornya jadi 0, dia kan nggak punya referensi. Gitu. Jadi dia cuma tahu, oh prediksinya sekian, errornya berapa nggak tahu. Oh udah gitu doang, gampang kan? Gampang, ini gampang, cemen, asli. Beres ya? Gue punya waktu berapa menit lagi? Hah? 15 menit lagi. Masih dulu ada pertanyaan enggak? Ya. Nah ini yang tukang coding nanya nih. Kalau seandainya kita menggunakan orange ini, apakah akurasi yang didapatkan itu bisa lebih tinggi atau mungkin menyamai dengan ketika kita mengambil model kita sendiri mungkin menggunakan Python script gitu? Kalau datanya sama nggak beda jauh. Ini belakangnya Python soalnya. Jadi kalau datanya sama, misalnya kita punya training data 1000, Python 1000 juga ya, nggak beda jauh sih. Kalau sama ya. Cuman kalau kita mau mainan yang ganas-ganas, sebetulnya gede banget nih. Kalau main Python kan bisa berarti gede, bisa 1 juta, modalnya nggak kuat. Jadi saya kalau udah data gede, saya akan pindah ke Python sih. Kalau di Python scripting itu kan biasanya kita kalau model itu kan biasanya mungkin ada menggunakan yang hyperparameter tuning atau enggak kita pakai retrain model. Nah, kalau dari Orange itu sendiri itu bisa nggak sih? Ada filternya? Iya, pertanyaannya mantap banget ya. Jadi kita bisa tune parameter si model. Di sini nih ada parameternya bisa kita tune sih. Jadi bukan kita klik drag terus pakai aja, kita bisa tune si parameter ini bisa tune. Bukan sekadar drag and drop aja gitu. Iya, cuman tadi kan gue biar kesannya gampang, buat drag and drop. Sebetulnya sih bisa macam-macam, gitu. Bisa kita tune. Kita bisa milih apa sih? Oh, kalau yang di neural network kita bisa milih nanti mau apa regresinya mau pakai ada, pakai apa bisa. Terus di ujungnya pakai relu, pakai apa bisa. Jadi kayak di sama sih. Orang belakangnya itu Python juga. Gitu. Ya cuman kan buat yang belum pernah melihat, nggak perlu lihat ini sih. Ini kalau udah pernah ngoding tahu bahwa ada parameter yang bisa kita curi. Cuman dengan infonya ini juga udah jalan sih.
Terus ya, siap, nggak mau kan? Nggak mau kan? Udah pernah ngomongin tahu nggak itu nggak mau syarat nggak mau. Saya dulu awalnya pakai Python dan saya tahu betapa sengsaranya kalau mau ngajarin Python. Karena saya harus ngajarin ke mahasiswa, saya ngajarin pakai ini dulu supaya dapat rohnya. Kalau ini dapat roh kan? Kalau gua ngajar kayak gini dapat roh langsung kan? Rohnya dapat kayak gini. Lu nggak usah bikin koma lah, sintaks error kan? Nggak ada sintaks error. Enteng banget ya ini. Kita langsung dapat roh. Terus ya, oke, saya punya waktu 10. Aja 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Sebelum gue dimarahin Snyder, gue akan ngasih yang ekstrim ya. Oke, gue akan ngasih ekstrim. Gue akan analisa gambar, image analysis. Oke, ini gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini nih. Ini gambarnya. Jadi ada bebek, ada sapi, ada apa segala macam. Oke, datanya seperti apa? Ini prosesnya klasifikasi ya, klasifikasi, tapi gambar. Bayangin kita punya gambar ini, kita harus klasifikasi. Mampus lu, gua kasih lihat datanya. Datanya kayak gini doang nih. Kita cuma punya data nama file, kilobyte, pixel, sekian kali sekian pixel. Tidak ada informasi kakinya berapa, tidak ada informasi sayapnya berapa, tidak ada informasi punya buntut apa segala macam, tidak ada. Oke. Nah, kita harus masukin ke neural network makhluk ini buat dapetin fitur-fiturnya. Ini pakai image embedding. Image embedding yang dipakai namanya Google Inception V3. Makhluk apa itu Google Inception V3? Gua lihat di sini aja. Google Inception V3 itu neural network, bentuknya horror. Jadi neuralnya berlapis-lapis banyak, dan ujungnya kita bisa 2048 fitur dapat dari situ. Gua kasih lihat sekarang. Oke. Ini gua kirim ke Google Inception. Oke. Sekarang saya akan lihat hasilnya dari Google Inception. Kita bisa lihat nih ada fiturnya keluar semua nih. Oke. Ini fiturnya keluar semua. Bentuknya kayak gitu, 2000 fitur. Fungsinya kita di sini adalah ini nggak ada labelnya bahwa ini keluarganya sapi, ini keluarganya kuda, ini keluarga ayam, nggak ada labelnya. Yang tadi ada labelnya ya, Y, X. Labelnya tuh Y. Ini tanpa label sama sekali ya. Konsekuensinya kita melakukan unsupervised learning. Si mesin yang melakukan learning unsupervised tanpa disupervisi dengan label, gitu ya. Caranya gimana buat unsupervised learning? Ini gue buang dulu biar nggak bikin pusing. Jadi programnya cuma gini doang sih, udah. Sekarang kita unsupervised learning, unsupervised, kita hitung distance, jarak antar label lagi salah, antar fitur. Kita hitung jaraknya. Sekarang kita lihat cluster hasilnya. Oke, ini hasilnya. Cuman nggak enak lihatnya. Supaya enak lihatnya, saya akan saya akan lihat gambarnya. Oke. Ini gambar. Ini hasilnya. Oke. Kita lihat ya. Benar nggak dia melompokinnya? Oke. Ini kita lihat. Mirip ya? Ini kita lihat satu keluarga ya. Oke. Ini kita lihat sapi. Kita lihat lagi sapi. Ada yang salah kebiri lagi. Biri. Ada kambing ada yang salah ya. Biri kambing. Ya karena si Google kan nggak tahu yang satu gede satu kecil. Karena bentuk gambarnya bersama, gitu ya. Kalau kita manusia tahu satu gede satu kecil. Nah, yang ini kita bisa lihat lagi lucu. Ini kelompok lucu. Terus di sini kita bisa lihat ini kelompok. Nah, ini ada kelompok yang ngaco. Ini kelompok lucu lagi. Tapi ada lucu yang ngaco di satu.
Nah itu yang bisa pakai confusion matrix, bisa kelihatan mana yang salah. Itu pakai confusion matrix kelihatan. Tapi kalau di sini bisa kita lihat bahwa ini kelompok lucu-lucu dan unggas, yang ini kelompok yang itu. Beres. Terima kasih banyak, waktunya kayaknya udah habis, sebentar lagi gue dimarahin. Udah habis bis. Masa mau tanya Pak? Ya. Masih 2 menit sih Pak kalau mau Ini Snyder yang nanya boleh? Kalau saya kan fokusnya ke infrastruktur Pak. Oke. Kalau didengar secara teori ya sih kalau nggak tahu ya. Ya. Kalau AI itu butuh infrastruktur yang besar, Betul. infrastruktur. Infrastruktur. Jadi GPU yang besar, Iya. power yang besar, yang khusus. Aktualnya sebenarnya di Indonesia itu sebesar apa sih? Bener nggak sih sebesar itu? Satu waktu berapa kali? Kayak gini kan sebenarnya online apa tuh cloud-nya, on-premise kah, berapa besar datanya, satu lagi berapa kali ini? Ya intinya gini lah, kalau lu punya gede lebih cepat, itu aja sih. GPU terutama, kalau belum punya GPU gede cepat, kan orang nggak sabaran, itu aja sih. Kalau gua kebetulan pakai 8 core, i7 ya, i7 8 core, ya lumayan. RAM-nya gua pakai 16 GB, jadi masih oke lah. Oke itu. Tapi dulu ya, kemarin saya ngebakar satu motherboard gua. Jadi kejadiannya gini, gue pakai Zoom sama lembaga administrasi negara, mereka minta diterangin soal LLM, ChatGPT, gue install lah, lama ChatGPT lokal, dijalanin, udah gitu lagi diskusi segala macam, gue demoin siapa Jokowi keluar, siapa Prabowo keluar, Mulyono keluar. Udah gitu, ada satu orang nanya, Pono bisa ngeluarin source code kagak? Ya gua iseng dong tulis, buatkan source code Python untuk baca file PDF. Gampang kan? Gampang. Gua masukin ke Olama itu, enter, kebakar. Kebakar, kayaknya kebakar ini gue, GPU-nya kebakar. Jadi bisa kebakar. Hati-hati, itu aja sih. Cuman kalau cuma kayak gini-ginian aja, sebetulnya nggak perlu gede banget sih. Apalagi datanya cuma sedikit ya, cuma ribuan. Kalau jutaan perlu, biar kecekelam sih. Kalau harddisknya nggak perlu gede. Kalau data-data tadi harddisknya nggak gede. Nvidia yang Tesla. Iya, ini ahli yang ini nih. Gue soalnya nggak punya duit, dia nggak punya duit. Sebenarnya tergantung sih kalau untuk seandainya kita mau buat model di on premise ya, itu tergantung banyak datanya juga. Itu kita bisa milih mungkin pakai Nvidia H100 atau A100, itu tergantung lagi. Dua cuma pakai yang grafik kan, makanya kebakar. Ya. GPU-nya kebakar bukan CPU-nya. Kayaknya GPU belum gue bawa ke ini, gue belum reparasi sampai sekarang. Ini ada yang bisa. Siap. Terima kasih. Sebelum gue tutup, udah tahu email gue belum? Twitter gue. Email saya ono@indo.net.id, ono@indo.net.id. Oh tadi ada ya? Di cover Pak. Ya, oh di cover buku. Ntar buku gua kirimin ke tadi apa sih? Emailnya virtusindonesia.com, apa itu marketing atau apa sih? Nggak apa-apa, nanti saya masuk. Hah? Kalau aja. Cari tag Ya, dulu, nggak apa-apa. ntar gua kirim biar disebarin lah. Nah ini harddisk juga akan gua serahkan ke Bapak. Katanya nggak boleh kemarin. Harddisknya cuma 500 giga. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan lagi nggak ada? Nggak ada ya. Ya udah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan pada bisa. Siap. Ada yang berpengalaman, bagus juga ya. Kita amin sama Pak Om, tapi Pak Om juga amin sama Mbak satu ini loh, keren. Iya. Terima kasih Pak Om untuk sesinya, bermanfaat sekali ya. Terima kasih Pak. Sebelum Pak Om
pulang kita mau kasih sedikit kenang-kenangan. Juga kita mau ada foto Pak untuk mengabadikan momen hari ini. Pak Mak punten, nggak boleh pulang katanya. Mandi dulu. Nggak sampai jam 12 itu. Ntar sore gue harus ngajar S2 katanya. Oke, saya punya power sebentar untuk kita mengabadikan momen. Saya Mas Ivan sebagai ketua suku. Saling ngasih ya. Wah, ini hardisnya. Hadis. Ini tempatnya. Wah. Hadisnya doang. Casingnya buat gue. Emang lu doang bisa ngasih gue? Kenang-kenangan dari pohon bangsa. Isinya torrent. Isinya torrent. Yang ini bareng, nanti Paula yang ini gantian. Ya, biar eksklusif dan Oh iya, siap. Kayaknya belum ada yang narasumber yang ngasih gitu ya. Kalau itunya ditutup aja kalau mau. Oh jangan. Oh. Jadi kalian mana pegang? Oh Ya. Agak kelihatan? Agak ke sana sedikit lagi. Nyerang lagi. Oh gitu. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekali lagi. Belakangan lagi boleh. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boleh ya video sedikit. Mas Irfan sambil disalamin Pak. Assalamualaikum. Ya. 3, 2, 1. Boleh. Satu lagi Pak. Satu lagi. Silakan. Ya, siap. Kalau jatuh saya dimarahin. Pak ini nggak ada power di sini. Udah gue si Trojan sih. Boleh rapat lagi Pak, rapat lagi. Awas orang jatuh. 1, 2, 3. Ini file bahayanya itu ya. Black box. Berbahaya. Black box. Salaman lagi ya? Salaman lagi. 3, 2, Hati-hati jatuh. Oke, hati-hati jatuh. Oke, Pak, punten satu lagi Pak. Satu lagi. Teman-teman nggak mau kan ketinggalan gak perlu sama foto, ya nggak? Oh, lihat dari sebelah sini. Bagus sama Pak Irfan boleh di tengah. Wah, selfie. Di sini apa di Di tengah. Kita terlalu buka itu. Sama kasih ya, sama. Oh, kalau Pindahin ini. satu aja Mas. Cheese medal bisa gini. Naik kursi, geser, naik kursi. Di sini tepi. Oh, gitu. Siap. Agak nyerang Mas, agak nyerang. Lagi. Boleh Bapak Ibu sekalian kita berdiri yuk. Setelah itu. Kita biarin frame semua. Lagi kayak. Ya, gini mah aman gue sendiri. Yang bagian sini nggak usah, bagian sini hadap sini aja. Cukup mukanya ke saya, mukanya menyerang sedikit. Coba dilihat saya. Yang bagian depan duduk, bagian depan berdiri. Masuk semua. Boleh? Nanti jam 10. Jam 10 nih. Nanti malam ya. Boleh kasih senyumnya yang ceria? Senyumnya mana? Cuma Mas Sugi doang nih kayaknya. Masuk? Oke, saya hitung. 3, 2, 1. Oke, bebas. Bebas. 1, 2, 3. Kasih lagi senyum yang termanis. 1, 2, 3. Boleh kasih video? Kalau saya capek tuh. Kalau saya bilang itu bilang apa? Nah, oke, saya cue ya. Virtus.
Boleh bantu Mas Irfan. Terima kasih. Sama-sama. Bapak terima kasih. Nah, ini harus di casing, harus tutup dulu kalau nggak kacau. Wah ini nih, Barang berharga. Tolong dijaga segenap jiwa. Tolong dijaga dengan segenap jiwa dan raga ya Mas Irfan. Nggak apa-apa Itu juga kali. amanah dari Kalau Allah. apa tinggal di kopi lagi. Tolong jangan dijual. boleh, boleh. Boleh kalau Bapak dulu, silakan. Silakan. Thank you. Sip. Oke. Kamu nyetir sendiri? Agak. Itu sendiri gue stres. Pak, Sama-sama. Ilmunya mahal. Daging semua Pak? Daging. Waktunya kurang. Waktunya Dulu kuliah di mana? Oh Bundar. Siapa? Sama siapa? Bukan Made Weriana. Bukan. Saya banyak sih Pak. Ibu Purnadi hati-hati laptop. Oh nggak tahu. Oh dia ngajarin itu. Oke. Salah satu dosen juga sih. Yang ngajar AI ini Pak. Oh yang AI itu sebenarnya kalau AI kita nggak ada belajar sih Pak, cuma waktu itu dapat dari lab doang. Oh nge-lab. Nggak ada kuliah yang ininya nggak ada? Nggak ada. Ah, gila Saya lu. belajar yang waktu itu karena ikut dari kampus Merdeka. Itu harus dari. Oh alah. Oh iya kalau kelas mereka mah diajarin. Iya. foto ya fotoin. Oh iya boleh. Nanti biar ini kan kelihatan ini. Kalau ini dia nggak kenal gitu. Ngantri. Bisa aja ambil kesempatannya. Wah, bukan Ini di pos di mana Pak? Pos ini pos di mana? Facebook. bukunya boleh bawa. Bukunya yang awal itu yang bikin buku. Yang putih yang hitam fisiknya ada yang versi barunya. Langsung gua dagang buku. Oh nggak apa-apa. Iya Pak ya. Sponsor dari Pak Ivan. Bupati tuh Pak Ivan. 60.000 sponsor. Kepala suku Pak. Kepala suku masih butuh sponsor 60.000 perak. Kenapa dia kelihatan bawah tuh? Maksudnya kita